Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Ardi ya. Bu Ardi berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, pembelajaran kali ini masih akan kita lakukan secara daring. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, Bu Adi mau bertanya, anak-anak suka tidak dengan dongeng? Pasti suka ya. Nah, di sini Bu Ardi punya cerita dengan judul Semut dan Belalang. Disimak ya, Bu Ardi akan membacakan ceritanya. Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang, tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, seru bukan ceritanya? Sekarang, setelah kita membaca cerita tersebut, coba anak-anak kerjakan soal-soal ini ya. Nah, yang pertama, tentukan tokoh yang ada di dalam bacaan semut dan belalang. Kemudian, tuliskan sifat tokoh yang ada di dalam bacaan semut dan belalang. Lalu, bandingkan sifat-sifat yang dimiliki tokoh yang ada di dalam cerita semut dan belalang. Nah, lalu sampaikan pendapatmu tentang sikap semut. Sampaikan pendapatmu tentang sikap belalang. Lalu, tuliskan sikap apa yang perlu kalian contoh dari cerita semut dan belalang. Nah, sikap yang perlu dicontoh yang pasti sikap semut ya, karena semut adalah anak yang rajin. Jangan jadi pemalas seperti belalang ya, karena dengan rajin seperti semut, contohnya jika kita rajin belajar, kita akan menjadi pintar. Kemudian dengan kita rajin bekerja, hidup kita tidak akan terasa cemas ataupun susah. Nah, anak-anak, rajin itu harus dilakukan dalam berbagai hal, seperti rajin membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ayo mencoba. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi?
Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka loh, yang peduli terhadap lingkungan. Nah, buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu tetap terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Nah, di sini Bu Adi punya contoh gambar. Nah, ini merupakan gambar pecinta lingkungan yang melakukan penanaman kembali di tanah yang gundul. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan tanpa merusaknya. Nah, anak-anak, di lingkungan sekitar kalian terdapat berbagai jenis sumber daya alam pastinya. Nah, sesuai dengan perintah yang Bu Adi sampaikan tadi, coba kalian pilih 2 sumber daya alam, kemudian tuliskan rencana kegiatan yang akan kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Lalu, tuliskan juga alat yang dibutuhkan. Nah, ini Bu Adi punya contoh 1. Sumber daya alam sungai. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah tidak membuang sampah ke dalam sungai. Nah, alat yang dibutuhkan, misalkan kita melihat sampah di dalam sungai. Apabila sungainya dangkal, kita bisa mengambil sampah itu menggunakan tangan. Tetapi kalau sungai itu dalam, kita dapat mengambilnya menggunakan serok ataupun kayu. Nah, anak-anak, Bu Adi punya 1 contoh lagi, yaitu tanaman. Nah, dalam tanaman, rencana kegiatan untuk melestarikannya itu, kita dapat menyiram tanaman itu setiap pagi. Lalu, kita membutuhkan alat seperti tempat menyiram, kemudian air. Nah, anak-anak, jika kelak ingin menjadi seorang pecinta lingkungan, kamu tidak hanya memerlukan keinginan yang kuat untuk menjaga lingkungan, namun juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang macam-macam tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah yang berbeda, agar anak-anak tahu bagaimana cara melestarikannya. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan pembelajaran kali ini? Baiklah, selamat mengerjakan tugas dari Bu Ardi ya. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu membantu kedua orang tua dan sayangi mereka. Slogan kita adalah kelas 4, hebat, sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.